Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil proyek kami pembangunan server cloud menggunakan Hyper-V dengan metode PPDIOO, tiket pariwisata PT Travelia. Adapun anggota kelompok 7 yaitu Andi alias Salsabila, Hikmah Nur Hikayah, saya sendiri Ramsri Reski Mutmainah, dan Sri Wayuni. Latar belakang dan tujuan proyek, perusahaan bergerak di bidang layanan tiket wisata online. Mereka membutuhkan server cloud internal untuk mengelola aplikasi pemesanan tiket, data pelanggan, dan laporan transaksi. Tujuan utamanya membangun sistem server cloud internal yang stabil, menyediakan dua virtual machine, web server, dan database server. Menerapkan metode PPDIO sebagai panduan pembangunan sistem yang terstruktur. Adapun metode pembangunan PPDIO, Prepare, Plan, Design, Implement, Operate, dan Optimize digunakan untuk memastikan pengembangan sistem cloud yang terstruktur dan efisien. Prepare, persiapan kebutuhan sistem; Plan, perencanaan sumber daya dan jaringan; Design, desain topologi dan arsitektur cloud; Implement, pembangunan sistem; Operate, pengujian dan pemantauan; Optimize, penyempurnaan dan efisien sistem. Kebutuhan hardware dan software. Tahap ini tahap prepare. Tahap awal melibatkan analisis kebutuhan bisnis dan teknis untuk membutuhkan spesifikasi server fisik dan virtual yang optimal. Adapun komponen dan spesifikasi server fisik, Intel Core i5, RAM-nya 8 GB, SSD-nya 512, OS host-nya Windows Server Windows 11 Data Center, virtualisasinya Hyper-V Roll, software VM-nya Ubuntu Server 22.04, Nextcloud, dan MySQL. Adapun alokasi sumber daya VM, ini masuk tahap plan. Tahap perencanaan fokus pada penentuan alokasi sumber daya yang tepat untuk setiap virtual machine, dan penetapan topologi jaringan virtual. VM web server core-nya 4, RAM-nya 6 GB, storage-nya 120 GB, VM-nya data servernya core 4, RAM 8 GB, storage-nya 150 GB. Selain itu ditetapkan topologi jaringan virtual, internal dan eksternal, dan penjadwalan instalasi sistem. Adapun desainnya yang akan dijelaskan oleh Sri Wahyuni, kepadanya dipersilahkan. Baik, pada gambar pertama ini terdapat server cloud computing dan virtualisasi Proxmox. Pada gambar pertama ini, kita bisa melihat bagaimana server cloud computing berperan sebagai fondasi utama dalam sistem virtualisasi. Di sisi kiri, terdapat server fisik yang kemudian dibagi menjadi beberapa virtual machine menggunakan teknologi virtualisasi. Selanjutnya, di sisi kanan terdapat Proxmox, yaitu platform virtualisasi berbasis open source yang digunakan untuk mengelola VM dan virtual appliance. Proxmox berfungsi untuk mengatur, memantau, serta menjalankan beberapa sistem operasi dan aplikasi di atas satu server fisik. Jadi, dari satu server cloud, kita bisa membuat banyak mesin virtual yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti aplikasi tiket, monitoring, maupun database. Next. Baik, pada gambar 2, desain model layanan cloud, IaaS, PaaS, dan SaaS. Pada gambar kedua ini terlihat rancangan arsitektur layanan cloud yang terbagi menjadi 3 lapisan utama. Yang pertama, infrastruktur as a service merupakan lapisan paling bawah yang menyediakan infrastruktur dasar seperti server, jaringan, sistem operasi, dan penyimpanan data. Ini menjadi fondasi cloud PT Travelia. Yang kedua, platform as a service berada di tengah dan menyediakan platform untuk pengembangan aplikasi. Di sini terdapat application server seperti PHP dan Java, dan database server
MySQL, dan ORES. Kemudian, software as a service adalah lapisan paling atas yang langsung digunakan oleh pengguna, seperti aplikasi etiket dan e-monitoring untuk pariwisata. Desain ini menggambarkan alur layanan dari infrastruktur hingga aplikasi pengguna akhir yang berjalan di cloud server Travelia. Next. Ya, kemudian gambar ketiga yaitu integrasi Proxmox dengan aplikasi etiket dan e-monitoring. Gambar ketiga menunjukkan bagaimana Proxmox diimplementasikan untuk menjalankan berbagai virtual machine dan virtual appliance. Di sini setiap VM menjalankan sistem operasi dan aplikasi tertentu. Dari sistem tersebut, kemudian dihubungkan dengan jaringan internet internal perusahaan Travelia yang disebut Internet Travelia. Melalui jaringan ini, pengguna dapat mengakses aplikasi seperti etiket dan e-monitoring. Aplikasi tersebut digunakan oleh pihak pariwisata untuk berbagai keperluan, seperti pemesanan tiket, pelaporan data, serta manajemen produk wisata. Gambar ini menggambarkan integrasi antara virtualisasi Proxmox dan aplikasi berbasis web yang diakses melalui internet dan internet. Next. Kemudian gambar selanjutnya, desain jaringan mikrotik PT Travelia. Gambar keempat menunjukkan rancangan jaringan fisik dan logikal di PT Travelia menggunakan router mikrotik RB9512N. Dalam jaringan ini, interface N0 terhubung ke internet sebagai akses keluar masuk data ke cloud. Interface N2 terhubung ke PC dan server virtual machine sebagai jaringan lokal. Interface E3 dan E4 digunakan untuk menghubungkan akses poin tiket pariwisata 1 dan tiket pariwisata 2 yang menyebarkan koneksi nirkabel SSID untuk pengguna di lapangan. Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem cloud, server, dan akses pengguna saling terhubung melalui satu router pusat. Mikrotik berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data antar cloud, server internal, dan perangkat pengguna, memastikan jaringan tetap efisien dan aman. Next. Selanjutnya, tahap implement yang akan dijelaskan oleh Saudari Hikmah Nur Hikayah. Baik, pada tahap tahap implementasi adalah proses pembangunan fisik sistem mulai dari aktivitas Hyper-V hingga konfigurasi aplikasi dan database. Yang pertama, instalasi Proxmox VE. Instalasi Proxmox Virtual Environment pada server fisik menggunakan ISO resmi Proxmox. Lakukan konfigurasi awal yaitu hostname, IP address, dan storage utama. Kemudian yang kedua, pembuatan dan instalasi VM. Buat 2 virtual machine di Proxmox. Yang pertama, VM web servers, di mana Ubuntu Service 22.04, INX, dan PHP. Kemudian VM kedua, database server, di mana Ubuntu Service 2.04, kemudian MySQL. Yang ketiga, konfigurasi jaringan dan konektivitas. Pertama, buat Linux Bridge atau VBR0 untuk koneksi eksternal ke jaringan lokal atau internet. Kemudian yang kedua, tambahkan internal network atau VBR1 untuk komunikasi antar VM. Yang ketiga, uji konektivitas antar VM menggunakan ping dan SSH. Dan yang terakhir, upload aplikasi dan database. Yang pertama, unggah aplikasi tiket pariwisata ke web server atau via SFTP. Kedua, buat database di mana DB tiket di database server. Kemudian yang ketiga, lakukan snapshot di Proxmox untuk pemulihan cepat bila terjadi kesalahan. Next. Pada tahap implement Proxmox, di mana tampilan awal instalasi Proxmox VE 9.0 di VirtualBox dengan opsi Install Proxmox VE atau Graphical sebagai langkah untuk memulai proses instalasi.
Kemudian, menampilkan tahap awal instalasi Proxmox VE di VirtualBox, sistem sedang boot dari ISO, memuat kernel Linux, mengenali perangkat keras virtual, dan mencoba memperoleh alamat IP lewat DHCP sebelum melanjut ke menu instalasi utama. Setelah proses booting selesai, muncul halaman EULA yang berisi syarat dan ketentuan penggunaan Proxmox VE. Pengguna harus menyetujui lisensi dengan menekankan tombol Agree agar instalasi dapat dilanjutkan. Tahap selanjutnya, pemilihan hard disk untuk instalasi Proxmox VE. Pengguna harus memastikan disk yang dipilih benar karena semua data akan terhapus, lalu klik Next untuk melanjutkan. Selanjutnya, tahap pengaturan lokasi dan zona waktu saat instalasi Proxmox VE. Pada tahap ini, pengguna memilih negara Indonesia, zona waktu Asia atau Jakarta, dan layout keyboard, lalu klik Next untuk melanjutkan instalasi. Selanjutnya, tahap pengaturan password dan email administrator pada instalasi Proxmox VE. Pada tahap ini, pengguna membuat password root untuk login ke sistem Proxmox dan mengisi alamat email yang akan digunakan untuk menerima notifikasi sistem. Kemudian, klik Next untuk melanjutkan. Selanjutnya, tahap manajemen. Network configuration berfungsi untuk mengatur jaringan Proxmox agar dapat diakses melalui browser. Setelah mengisi interface, hostname, IP, gateway, dan DNS, klik Next untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya, tahap summary. Menampilkan ringkasan konfigurasi sebelum instalasi dimulai. Setelah memastikan semua data benar, klik Install untuk memulai pemasangan Proxmox VE. Tahap virtualization platform menunjukkan proses instalasi Proxmox sedang berjalan. Pada tahap ini, sistem mulai membuat partisi dan menyiapkan platform virtualisasi yang mendukung container virtualization dan full virtualization KVM untuk menjalankan sebagai sistem operasi secara bersamaan. Tahap ini merupakan tampilan awal instalasi Proxmox Virtual Environment. Saat dijalankan di VirtualBox, pengguna diminta memilih opsi instalasi seperti install Proxmox VE atau graphical. Untuk mode grafis, install Proxmox VE atau terminal UI. Untuk mode teks atau advanced option. Untuk pengaturan lanjutan sebelum proses instalasi dimulai. Kemudian tampilan menu utama Proxmox setelah instalasi dengan pilihan install Proxmox VE atau graphical. Pada tahap ini, pengguna dapat melakukan restart atau memastikan mesin virtual dari menu VirtualBox agar sistem siap digunakan. Tahap ini menunjukkan jendela konfirmasi di VirtualBox yang muncul saat pengguna ingin melakukan reset mesin virtual bernama CRF Proxmox. Pesan tersebut menanyakan apakah pengguna yakin ingin mereset, karena tindakan ini dapat menghapus data yang belum tersimpan di dalam mesin virtual. Untuk melanjutkan, klik reset atau pilih batal untuk membatalkan proses. Pada tahap ini menunjukkan proses booting awal Proxmox VE setelah instalasi selesai. Tampilan terminal hitam menandakan sistem sedang memeriksa dan memuat partisi serta film sistem atau ditandai dengan pesan seperti clean pada blok penyimpanan. Setelah tahap ini selesai, Proxmox akan melanjutkan ke proses login konsol atau siap diakses melalui browser. Baik, saya kembalikan ke moderator.
Baik, untuk operasi dan pemantauan, tahap operat akan dijelaskan oleh Sadari Andi alias Salsabila. Baik, saya akan menjelaskan pada tahap operate yaitu operasi dan pemantauan. Setelah sistem berjalan, fokus beralih ke pemantauan performa dan pengujian fungsionalitas untuk memastikan semua layanan berjalan optimal. Yang pertama ada pemantauan performa. Gunakan Hyper-V Manager untuk memantau performa dan kesehatan VM secara real-time. Yang kedua, pengujian fungsional. Uji aplikasi tiket via browser atau VM1 menggunakan IP 192.168.129/24 dan uji koneksi database antar server. Yang ketiga, ada otomatisasi backup. Otomatisasi Otomatisasi backup mingguan menggunakan script PowerShell untuk keamanan data. Next. Untuk operate-nya, yaitu pertama pada tampilan Proxmox Virtual Environment atau VE yang telah berhasil menjalankan mesin virtual berisi WordPress. Di panel kiri terlihat struktur server tiket dengan VM bernama WordPress, tiket pariwisata, sementara di panel kanan tampak proses setup konfigurasi awal WordPress untuk memilih bahasa instalasi. Ini menandakan bahwa WordPress sudah berhasil dijalankan di dalam mesin virtual pada server Proxmox. Next. Tahap konfigurasi basis data WordPress di dalam mesin virtual yang dijalankan melalui Proxmox VE. Pada tampilan ini, pengguna harus mengisi detail koneksi ke database, seperti nama basis data atau WordPress garis bawah DB, nama pengguna atau WP user, sandi, host basis data atau localhost, dan prefix table atau WP. Setelah semua data diisi dengan benar, klik kirim untuk melanjutkan proses instalasi WordPress. Next. Tahap akhir proses instalasi WordPress di dalam mesin virtual pada Proxmox VE. Pada langkah ini, pengguna mengisi informasi situs seperti judul situs, seperti PT Travelia, nama pengguna, kelompok 7, sandi, dan email, seperti tiket pariwisata gmail.com. Setelah semua data terisi, pengguna dapat melanjutkan dengan menekan tombol Install WordPress untuk menyelesaikan proses instalasi dan membuat situs WordPress siap digunakan. Next. Tahap ini menunjukkan proses login ke WordPress yang dijalankan di dalam VM pada Proxmox Virtual Environment. Pengguna mengakses halaman login WordPress melalui browser di VM dengan alamat IP lokal, lalu memasukkan username seperti kelompok 7 dan password untuk masuk ke dashboard administrasi situs. Next. Pada tahap ini menunjukkan bahwa pengguna telah berhasil login ke dashboard WordPress di dalam VM pada Proxmox. Tampilan perlihatkan halaman utama dashboard WordPress versi 6.83 dengan pesan selamat datang di WordPress yang menandakan bahwa sistem sudah siap untuk digunakan mengelola konten, tema, dan pengaturan situs web. Next. Setelahnya, tahap ini menunjukkan proses instalasi awal Nextcloud di dalam VM, seperti cloud tiket pariwisata pada Proxmox. Pengguna sedang berada di halaman setup untuk membuat akun administrator, menentukan lokasi penyimpanan data atau data folder, dan mengonfigurasi database atau MSQL MariaDB sebelum Nextcloud dapat digunakan sebagai layanan penyimpanan cloud pribadi. Next. Tahap ini menunjukkan proses konfigurasi database pada instalasi Nextcloud di dalam virtual machine atau cloud tiket pariwisata di Proxmox. Pada bagian ini, pengguna mengisi detail database seperti nama pengguna, database atau NC user, kata sandi, nama database atau Nextcloud DB, dan host localhost sebelum menekan tombol install untuk melanjutkan proses pemasangan Nextcloud. Next. Tahap ini menunjukkan proses instalasi awal Nextcloud di dalam VM atau cloud tiket pariwisata pada Proxmox. Pengguna sedang berada di halaman setup untuk membuat akun administrator,
menentukan lokasi penyimpanan data atau data folder, dan mengonfigurasi database atau MySQL MariaDB sebelum Nextcloud dapat digunakan sebagai layanan penyimpanan cloud pribadi. Next. Pada tahap ini memperlihatkan pengisian detail konfigurasi database Nextcloud di dalam VM menggunakan cloud titik-tiket pariwisata pada Proxmox. Setelahnya, pengguna telah masukkan data seperti nama pengguna database atau end user, kata sandi database atau nama database, dan host atau localhost. Setelah semua informasi diisi dengan benar, pengguna dapat menekan tombol install untuk melanjutkan proses instalasi Nextcloud. Next. Pada tahap ini menunjukkan proses pembuatan akun administrasi Nextcloud di dalam virtual machine. Pada Proxmox, pengguna mengisi nama akun admin atau PT Travelia Cloud dan kata sandi yang kuat, serta menentukan lokasi folder penyimpanan data dan pengaturan database. Langkah ini merupakan bagian akhir sebelum sistem Nextcloud siap diinstal dan dijalankan. Next. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Adapun penyempurnaan sistem tahap optimize bertujuan meningkatkan efisien ketahanan dan ketersediaan sistem cloud internal di masa depan. Hyper-V replika. Aktifkan Hyper-V replika untuk strategi pemulihan bencana. Dinamika memori, terapkan dynamic memory allocation untuk penggunaan RAM yang lebih efisien pada VM. Dan terakhir, failover cluster. Siapkan failover cluster bila ada server kedua untuk high availability. Adapun kesimpulannya, pembangunan server cloud internal PT Travelia telah berhasil diselesaikan, siap mendukung layanan tiket dan pariwisata nasional. Metode terstruktur. Metode PPDIO memastikan pengembangan sistem cloud yang terencana dan terstruktur dari awal hingga akhir. Efisiensi biaya dan sumber daya, sistem Hyper-V menghemat biaya hardware fisik dan meningkatkan efisiensi operasional melalui virtualisasi. Dukungan bisnis, cloud internal yang dibangun siap mendukung aplikasi pemesanan tiket dan data pelanggan dengan performa tinggi. Oke, baik. Selanjutnya, adapun hasil dari proyek yang kami buat yang akan dijelaskan oleh Saudari Andi Aya Salsabila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tampilan website tiket pariwisata menggunakan VPN di Proxmox Ubuntu. Pada VM pertama yaitu web server. Pada panel sebelah kiri, kami memberi nama VM pertama yaitu WordPress jadi tiket pariwisata. Setelah itu, kita menjalankan Ubuntu-nya untuk menjalankan web server di dalamnya. Maaf, mungkin agak sedikit lama. Nah, setelah terbuka, kita masuk ke Firefox. Setelah masuk ke Firefox, kita mengetik IP yang sudah dibuat. Contoh IP yang sudah dibuat oleh kami yaitu 19.168 dan 1.29. Di sini kami memiliki kendala jaringan, tapi jika webnya berjalan, em, tampilannya jika webnya berjalan, tampilannya akan terlihat seperti ini. Ya, seperti ini. Ini ada nama basis, nama pengguna, sandi, host data, ada prefix tabel, terus ada informasi yang dibutuhkan, kayak judul, nama pengguna, sandi, email.
Terus setelah itu nama penggunanya dikasih masuk dan sandi yang sudah dibuat. Nah, ini sudah masuk ke websitenya di WordPress. Terus kita lanjut ke VM2, yaitu database server yang kita beri nama cloud tiket pariwisata. Sama seperti sebelumnya, pada VM1 kita jalankan Ubuntu-nya dulu. Nah, agak lama. Nah, seperti ini baru kita masuk ke login tiket pariwisata dan masukkan password yang sudah kalian buat di database yang kalian buat sebelumnya. Setelah kalian enter, kalian bisa masuk ke em, Firefox lagi dan ketik IP yang berbeda. Nah, di sini kami memiliki kendala jaringan juga seperti VM pertama, tapi jika webnya berjalan, tampilannya akan seperti ini. Sini ada administrator create atau pembuatan akun administrator. Terus kalian bisa masukkan dan user database-nya dan passwordnya, terus namanya, dan juga localhost-nya. Nah, setelah kalian install, kalian bisa memberi nama akun pada administratornya. Nah, itulah tampilan website yang kita buat. Em, Kurang lebihnya, maafkan saya kembalikan ke moderator. Adapun kendala dari kelompok kami tidak memiliki device sehingga kami meminjam device dari kelompok lain. Konfigurasi network pada VM bermasalah sehingga tidak dapat menampilkan apa yang sudah kami install. Itulah hasil dari proyek kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.